selamat pagi adik-adik. Pagi ini berjumpa lagi bersama dengan Kakak Lista dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea. Hari ini Kakak Lista nggak sendirian loh adik-adik. Kakak akan ditemanin oleh Kakak Tin dan juga Kakak Tirsa. Tapi ayo kita panggil sama-sama dulu yuk. Kakak Tin, Kakak Tirsa, ayo masuk. Halo adik-adik. Apa kabar semua yang ada di rumah? Kakak Lista apa kabar? Kabar baik Kakak Tin. Kakak Tirsa? Wah, semoga semuanya baik hari ini. Nah adik-adik, mari semua berdiri. Dengan sikap tenang, kita mulai ibadah hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Dengan penuh gembira, mari kita puji Tuhan dengan menyanyi, mari kita bergembira. Kita nyanyikan sekali lagi, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Silakan duduk adik-adik. Kakak Lista, ya. Kakak Lista di rumah buat apa saja? Kalau di rumah tuh biasa kakak cuma tidur, Ci. Tidur? Iya. Sama dong Kak. Di rumah biasanya tidur, makan, bangun lagi, main. Itu saja yang bisa dibuat. Adakah sesuatu yang lain yang buat kita tidak bosan walau di rumah saja? Kakak Tin ternyata udah mulai bosan nih adik-adik. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan supaya kita tidak bosan di rumah. Ada video kiriman nih dari teman kita Jani dan Sevi. Mari kita saksikan sama-sama videonya adik-adik. Sevi, mengapa muka kamu cemberut? Sampai kapan kita di rumah saja? Beribadah di rumah, sekolah minggu di rumah. Nah, kan sekarang lagi pandemi corona. Jadi kita harus beribadah di rumah, stay at home daripada kita keluar dan kita kena corona. Bagaimana? Ayo kita sekolah minggu sama-sama. Ayo. Mereka melakukan perjalanan begitu jauh. Mereka pergi ke gurun Sinai. Sampainya mereka di sana, adik-adik, mereka membuat tenda. Mereka berkemah di sana. Mereka beristirahat di sana karena mereka sangat capek. Wah, Jani, ternyata walaupun kita di rumah saja, kita masih bisa memuji dan menyanyikan nama Tuhan ya. Iya, Sevi, mari kita doakan supaya pandemi corona segera berakhir. Amin. Kakak Tin dan juga adik-adik yang ada di rumah pasti sudah lihat kan video kiriman dari teman kita Jani dan Sevi.
adik-adik dan juga kakak Tin, gimana videonya kak? Bagus sekali, Kak. Bagus. Ternyata biar kita di rumah saja, kita bisa buat kegiatan rohani. Seperti tadi, bisa dengarkan firman Tuhan, Ya, bisa menyanyi memuji Tuhan. betul kakak Tin. Bisa juga ikut kegiatan rohani lainnya, Ya. seperti salib, sekolah, Alkitab liburan. Sama apa lagi satu lagi kegiatan, Kak? Ada satu lagi adik-adik dan juga kakak Tin, ada Jamnas Nasional yang diadakan oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Iya, ada juga yang dibuat oleh pengurus klasis, yaitu challenge video. Banyak Wah. sekali yang bisa kita lakukan ya, Kak. Iya, ternyata seru sekali ya kakak Tin. Iya. Nah, walaupun di rumah saja banyak kegiatan rohani bisa kita lakukan, itu sudah membuat Tuhan senang. Nah, ayo adik-adik, mari sama-sama kita nyanyi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kak Tin, Ya, Kak. ternyata kalau kita malas-malasan itu bisa bikin mama dan papa marah ya? Iyalah, Kak. Pasti kakak Tin sering dimarahin ya. Biasa, Kak. Karena? Malas. Karena malas. Kakak Lista juga sering dimarahin adik-adik karena sering malas di rumah. Berarti dari sekarang kakak Tin, kita harus rajin membantu mama dan papa di rumah. Supaya mama dan papa senang, tidak sedih lagi, tidak marah-marah lagi. Tuhan Yesus pun juga pasti akan senang melihat kita kalau kita rajin membantu mama dan papa. Nah, kita akan meminta ampun sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Kak, berarti kalau kita sudah mohon ampun, kira-kira Tuhan maafkan kita tidak? Sudah jelas Tuhan akan memaafkan kita. Ada nih firman Tuhan yang berkata dari Hosea pasal 14 ayatnya yang ke-5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dengan penuh sukacita kita menyanyi Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kita sudah mohon ampun sama Tuhan, sudah dengar berita pengampunan. Sekarang kita mau dengar lagi petunjuk hidup baru, terambil dari Keluaran 36 ayat 4. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaannya yang dilakukannya. Nah, sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari buka Alkitabnya dari Mazmur. Mazmur 54 ayat 8.
Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah dan juga kakak Tin dan kakak Tirsa, pasti semuanya mau dengar firman Tuhan kan? Tapi sebelum itu ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami mendengar dengan baik. Juga ya Tuhan, Engkau memberkati Bunda Yustin yang akan menceritakan firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi, kabarkan Injilnya. Selamat hari Minggu anak-anakku. Sudah siap dengar firman Tuhan? Ya, duduk yang manis. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu di Gunung Sinai, Bapak Musa menerima perintah dari Tuhan Allah. Tuhan Allah berkata, sampaikan kepada umatku bangsa Israel. Mereka boleh bekerja selama 6 hari lamanya. Tetapi hari yang ketujuh kalian harus berhenti dari segala pekerjaan kalian dan kalian harus menguduskannya sebagai hari Sabat untuk Tuhan Allah. Selain itu, Bapak Musa juga menerima perintah untuk mendirikan sebuah kemah suci. Karena di mana kemah itu berada, di situ pula Tuhan akan selalu menyertai umat Israel. Lalu setelah turun dari Gunung Sinai, Bapak Musa mengumpulkan semua bangsa Israel dan menyampaikan perintah Tuhan. Ternyata orang-orang Israel yang mendengar perintah Tuhan itu, mereka sangat bersemangat sekali, mereka penuh dengan sukacita. Semua lalu pulang ke kemahnya masing-masing. Dan mereka mulai mengumpulkan harta benda yang mereka miliki. Ada yang datang kepada Bapak Musa, ada yang datang membawa emas, ada yang datang membawa perak, tembaga, kain ungu yang paling halus, ada yang warnanya ungu tua, ada yang warnanya ungu muda, ada kain kermisi, ada juga yang membawa batu-batu, mutiara dan juga bahan-bahan untuk mendirikan tiang-tiang kemah suci tersebut yang terbuat dari kayu-kayu yang sangat kuat sekali. Mereka semua bersukacita karena mereka terlibat di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Ya, setiap hari secara bergantian mereka membawa semua persembahan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kemah suci tersebut. Nah, saat itu bangsa Israel
Ya, sangat bersuka cita. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kita harus bersuka cita ketika membawa persembahan kita kepada Tuhan. Karena di dalam hati kita Tuhan juga mendirikan kemahnya yang suci. Nah, saat itu Bapak Musa memilih 2 orang yang akan memimpin orang-orang yang akan membangun kemah suci tersebut. Mereka adalah Bapak Besalel dan Bapak Aholiab. Dan juga ada banyak orang-orang yang Tuhan perlengkapi, Tuhan berikan kepandaian. Ada yang bisa membangun, ada yang bisa menjahit, ada yang bisa mengukir, dan sebagainya. Ya, orang-orang itu yang telah dipilih oleh Tuhan mulai bekerja untuk membangun kemah suci itu. Mereka mengikuti semua petunjuk Tuhan yang disampaikan melalui Bapak Musa. Dan setiap hari secara bergiliran mereka membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Lalu Bapak Besalel mengatakan, Bapak Musa, bahan yang dikumpulkan oleh bangsa Israel sudah terlalu banyak. Semua yang kita butuhkan sudah cukup. Lalu Bapak Musa menyampaikan kepada umat Israel bahwa semuanya sudah lebih dari cukup, sehingga mereka tidak membawa lagi bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, orang-orang yang pandai ini yang membangun bait suci, membangunnya seturut dengan perintah Tuhan. Sehingga ketika sudah selesai, Bapak Musa melihat semuanya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mereka membangun tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian itu ada 2 patung malaikat yang terbuat dari emas murni. Dan di dalam tabut perjanjian itulah Bapak Musa menyimpan 2 buah loh batu yang diterimanya di Gunung Sinai. Dan para ahli-ahli tersebut, para pengrajin tersebut juga membangun tempat lilin yang biasa disebut dengan candil. Mereka juga membangun meja persembahan, mereka juga membangun altar persembahan untuk membakar korban bakaran, dan mereka juga membuat wangi-wangian. Tak lupa mereka juga membuat pakaian untuk para imam dalam memimpin peribadatan yang akan dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, anak-anak, kita juga harus sama seperti orang Israel. Mereka penuh sukacita ketika diberikan tugas oleh Tuhan. Mereka sangat bersemangat karena mereka terlibat di dalam pembuatan kemah suci. Dan mereka tidak ada yang bersungut-sungut. Mereka pun tidak berkekurangan karena mereka membawa persembahan mereka dengan penuh sukacita. Demikianlah cerita kita hari ini yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-35 sampai dengan pasalnya yang ke-40 dengan judul Membangun Kemah Suci. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakak Lista, Ya, Kak Tin. tadi sudah dengar ceritanya? Sudah dong. Adik-adik di rumah, bagaimana tadi ceritanya, Kak? Ceritanya luar biasa sekali. Iya, mereka semua bekerja sama untuk membuat kemah dengan penuh semangat untuk
melakukan kegiatan rohani. Sama kayak kita dan adik-adik yang di rumah. Biasanya adik-adik mau untuk menjadi penari. Jadi apa lagi Kak biasanya? Kalau Kakak Lista biasanya menjadi kantoria Kakak Tin. Wah, banyak sekali ya yang bisa dilakukan Iya dong. untuk memuji Tuhan. Nah, sama kayak lagu kita ini. Kita nyanyi sama-sama, mari kerja sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Amplop yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak koordinator, nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau datang mengucap syukur untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun saat ini ya Tuhan, kami masih bersekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur, dan saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kami agar kami dapat memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Dan firman-Mu juga mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami mau mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggumu. Saat ini mereka sedang berada di kelas yang baru, ada juga yang naik ke pendidikan yang baru. Kiranya semua anak-anak-Mu Tuhan, walaupun sampai saat ini harus bersekolah secara online di rumah masing-masing, tetapi mereka dapat bersuka cita, mereka dapat belajar dengan penuh semangat bersama guru dan teman-temannya. Begitupun anak-anak-Mu yang baru masuk ke tingkat SMP dan SMA ya Tuhan, Engkau memberkati mereka agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan sistem pendidikan yang baru. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk orang tua kekasih kami, berikan mereka kesehatan, limpahkan rezeki buat mereka ya Tuhan, berikan mereka kemampuan, kesabaran dalam mendidik dan membesarkan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami juga mau berdoa untuk semua kakak dan guru-guru pembimbing kami ya Tuhan, berkati mereka juga dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya dalam mengangkat pelayanan, membimbing kami anak-anak sekolah minggu-Mu, mereka penuh dengan sukacita dan tetap sayang kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan dalam amplop yang telah dibagikan. Kiranya persembahan itu dapat menunjang pelayanan dan program yang sudah dibuat dalam pelayanan sekolah minggu Jemaat Tamalan Rea. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk semua tim medis, dokter, perawat, dan semua petugas yang terlibat dalam penanganan COVID-19, berikan mereka kesehatan, kemampuan,
sukacita dalam mengemban tugas. Semoga pandemi COVID-19 ini Tuhan cepat berlalu dan kami semua dapat beraktivitas seperti semula. Ini doa syukur kami Tuhan Yesus yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang ayo semuanya berdiri. Sebelum mengakhiri ibadah kita menyanyi Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Dari Tuhan. Tuhan melihat kita, amin. Tuhan menjaga kita, amin. Tuhan menyayangi kita, haleluya, amin. Bunda, kakak, sekarang kita akan berpisah nih sama adik-adik yang ada di rumah. Tapi jangan sedih, kita masih akan berjumpa di ibadah yang selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.